teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat saja ya. Oke, pada video kali ini saya akan merangkum 3 episode sekaligus, yaitu episode 14, 15, dan 16. Karena jalan ceritanya sudah semakin menarik, jadi akan saya perpanjang videonya. Baiklah, jangan lupa untuk teman-teman like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman semua tidak ketinggalan ceritanya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita ke episode 14, Sang Bos Mafia Jatuh Cinta. Setelah mereka duduk dan saling menatap, tidak ada suara, hanya ada kesunyian. Sesekali Lucifer membuang asap rokoknya di hadapannya. "Kalian tahu kenapa kalian aku panggil ke sini?" tanya Lucifer membuka obrolan. "Tidak, Tuan," jawab Aris dan Hendra serentak. Apa ada yang mau berkhianat lagi?" tanya Lucifer. Pertanyaan itu membuat Aris dan Hendra kaget, panik dan ketakutan. "Maksudnya, Tuan?" tanya Aris. "Maksudnya? Apa kau mau aku mengulangi pertanyaannya lagi?" tanya Lucifer menatap tajam Aris. "Kau mengerti kan?" tanya Lucifer lagi. "Tuan, saya tidak ada niat untuk mengkhianati atau melakukan perlawanan terhadap Tuan. Saya akan tetap setia pada Tuan sampai saya mati," ucap Aris dengan sungguh-sungguh. "Dan kau, Hendra?" tanya Lucifer pada Hendra. "Saya juga, Tuan. Maafkan saya, Tuan. Saya tidak pandai dalam berkata-kata," jawab Hendra. "Hahaha, baiklah, ucap Lucifer berdiri sambil menganggukkan kepalanya. "Kalian pantau kelompok Baron dan James," perintah Lucifer membelakangi Aris dan Hendra. Aris dan Hendra saling menatap. "Maksud Tuan?" tanya Aris. "Kau tahu kan anak bos siapa yang tadi aku tembak?" tanya Lucifer menatap jendela kacanya. "Anak buah Baron, Tuan," jawab Hendra. "Maksud Tuan apa Baron dan James?" tanya Aris berhenti. Kalian awasi mereka, termasuk Peter," suruh tuannya. "Peter adalah anak buah Tuan Lucifer, tapi dia sering bertemu secara diam-diam dengan Baron," ucap Aris. "Jangan-jangan?" tanya Hendra. "Makanya aku suruh kalian selidiki," ucap tuannya. "Baik, Tuan," jawab mereka serentak. "Ayo kita pergi ke tempat Baron," ajak Lucifer. "Baik, Tuan," jawab Aris dan Hendra. "Cinta, kuilah, jalan," teriak Lisna memanggil Eva yang masih belum keluar dari kosannya. I'm coming, darling," jawab Eva dengan berjalan sedikit pencicilan. Buset, kenapa pula kau? Situ waras?" tanya Lisna sambil memegang kening sahabatnya itu. Yoyoilah, kuy," ucap Eva sambil mendorong gerobaknya. Sementara Lisna bingung dan heran melihat tingkah Eva. Mereka mendorong gerobak mie ayamnya sampai ke tempat biasa dia mangkal, merapikan dan mempersiapkan dagangannya. "Kau kenapa? Stres ya? Karena nggak ada uang buat bayar kosan?" tanya Lisna panik. "Enggak kok," jawab Eva sambil tersenyum. "Kau udah ketemu sama ibu kosanmu?" tanya Lisna. "Udah," jawab Eva. "Terus gimana? Kalau kamu mau, kamu pakai uangku aja dulu buat bayar kosanmu," ucap Lisna. "Nggak usah, say. Tadi aku udah ngomong sama bu kos. Katanya nggak apa-apa, dia ngasih aku waktu," jawab Eva senang. "Oh, syukurlah," ucap Lisna. "Soalnya kan semua uang kamu sudah kamu kasih sama penghisap darah itu," ucap Lisna dongkol. "Lisna, kamu nggak boleh gitu. Biar bagaimanapun mereka udah menyekolahkanku," ucap Eva. "Iya, tapi cuma SD." Jawab Lisna. "Ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan pernah disekolahin," hahaha, ucap Eva. Daripada bengong, kita putar lagu BTS aja yuk," ajak Eva. "Boleh tuh. Kamu bawa speakernya kan?" tanya Lisna. "Bawa dong. Tadi aku udah siapin dari rumah," ucap Eva sambil mengeluarkan speaker yang berukuran besar dari laci gerobaknya. "Aku mau putar lagu BTS yang judulnya Dinosaurs," ucap Eva semangat. Musik BTS berjudul Dinosaurs pun terdengar sedikit keras di jalanan itu. Eva dan Lisna pun bergerak menari asal-asalan. Orang yang melewati jalan itu, ada yang tersenyum, ikut menggoyangkan kepalanya, ada yang tertawa, ada yang merekam video. Eva dan Lisna tidak peduli itu. Eva memakai sapu sebagai gitar. Lisna mengambil pukulan kentongannya sebagai mic-nya.
Nah, bagi kalian yang penyuka BTS, silakan kalian nyanyi sendiri ya guys. Ini ada sepenggalan lirik dari lagu BTS tersebut. Epa dan Lisna ikut menyanyikan bagian rapnya secara bersamaan. Hahaha, tawa Epa. Hahaha, tawa Lisna. Hingga lagunya berakhir, mereka berdua tertawa lepas. Bahkan ada yang bertepuk tangan karena hiburan gratis yang diberikan Epa dan Lisna. Tanpa mereka sadari, hahaha, ternyata Nona Epa penggemar K-pop juga ya. Hahaha, ucap Aris. Hahaha, iya, ARMY dia bro, ucap Hendra. Apa itu ARMY? Tanya Aris. Itu sebutan penggemar BTS, boyband itu, jawab Hendra. Oh gitu, kalau begitu aku juga mau jadi ARMY. Hahaha, ucap Aris. Hahaha, anggota mafia ikut ARMY, ucap Hendra. Sementara Lucifer yang duduk di bangku belakang juga sedari tadi mengamati gerakan-gerakan Epa. Hen, kamu udah rekam belum adegan itu? Tanya Aris. Udahlah, nanti kalau aku lagi bete aku liatin videonya, lumayan buat menghibur. Hahaha, ucap Hendra. Aku bagi dong, kirimin ke WA aku ya, pinta Aris. Iya, jawabnya. Tuan Lucifer mau dikirimin juga videonya? Tanya Hendra. Ucap Aris sambil menyenggol lengan Hendra. Aduh, maaf tuan, jawab Hendra sambil menggaruk kepala guguk. Sementara Lucifer diam sambil menatap tajam ke arah Aris dan Hendra. Aduh Hendra, kenapa kamu malah bikin bos kita marah? Gumam Aris dalam hati sambil menatap Hendra. Ya, aku juga nggak sengaja. Aku pikir tuan menyukainya. Soalnya aku lihat dia memandangi Epa terus. Gumam Hendra dalam hatinya juga sambil menatap Aris. Seakan-akan mereka bisa bicara melalui telepati. Gokil emang itu cewek. Hahaha. Udah punya pacar belum ya? Tanya Aris. Kau suka? Tanya Hendra kaget. Kayaknya sih, hehe, jawabnya. Tiba-tiba sepasang mata Lucifer berpindah menatap Aris tajam. Waduh, mati aku. Kata-kata apa lagi yang menyinggung si bos? Gumam Aris sambil menatap Hendra. Mana aku tahu, dodol, gumam Hendra sambil menatap Aris. Apa kalian sudah cukup saling memandanginya? Tanya Lucifer. Iya tuan, jawab mereka serentak. Ayo jalan ke tempat Baron, perintah Lucifer. Baik tuan, jawab Aris. Apa kita tidak mampir makan mie ayam Nona Epa tuan? Tanya Hendra. Hendra, ucap Aris sambil menjitak kepala Aris. Berbarengan Lucifer memukul bahu Hendra dari belakang. Baik tuan, kita kapan saja makan mie ayamnya. Hehehe, ucap Hendra sambil menjalankan mobilnya. Sementara Lucifer masih menatap ke arah Epa, sedangkan Epa dan Lisna sedang sibuk melayani pembelinya. Duduk dulu ya Mbak sambil menunggu, ucap Lisna. Mbak, saya nggak pakai sayuran ya, pinta pembeli pada Epa. Oke Mbak, jawab Epa. Mbak, saya mau bayar, berapa? Tanya pembeli yang habis makan. 12.000 bang, jawab Lisna. Ini Mbak, ucap pembeli. Bentar ya, ini kembaliannya 8.000 lagi. Makasih ya, ucap Lisna. Iya Mbak, jawab pembeli. Siapa nih di sini termasuk ARMY? ARMY bukan kelompok Deadly Poison ya. Hehehe. Nah, gimana guys? Lanjut ke episode 15. Gas. Episode 15. Kak Epa, apa kabar? Tanya Aldo. Adik angkat Epa. Aldo datang ke tempat Epa dan Lisna berdagang. Aldo, kakak baik-baik aja kok. Kamu gimana? Tanya Epa kaget. Aldo, baik-baik juga kok kak, jawabnya. Kamu udah makan belum? Kamu mau makan apa? Tanya Epa. Gak usah kak, tadi udah makan, jawab Aldo. Gimana sekolah kamu? Lancar kan? Tanya Epa. Ya gitulah kak, aku udah nunggak 3 bulan. Jawab Aldo sambil menggaruk kepalanya. Loh, kok bukannya mama sama papa udah kakak kasih duit? Tanya Epa. Itu aku gak tahu kak, mama gak ada ngomong, ucapnya malas. Tiba-tiba Lisna datang. Apa kataku pak? Mereka itu egois, pentingin diri sendiri, ucap Lisna. Epa hanya memandang marah pada Lisna. Kak, Aldo bisa bantu-bantu kakak jualan gak? Tanya Aldo. Maksudnya? Tanya Epa lanjut.
Maksudku bantuin kakak jualan, hehehe, ucap Aldo. Terus, kakak harus apa? Tanya Eva. Kakak gaji Aldo lah, apalagi? Jawab Aldo pelan. Apa? Jadi maksudnya bagi 3 nih, Pak? Tanya Lisna nggak senang. Kak, Aldo seperti ini biar bisa bayar uang sekolah Aldo sendiri. Kayak kakak Eva bisa membiayai sekolah kakak sendirian, bujuk Aldo berharap. Eva hanya terdiam. Entah apa yang ada di dalam pikirannya. Sebenarnya apa yang diusulkan adikku ini ada benarnya juga. Dan dia bisa lebih mandiri. Sepertinya orang tua angkatku juga tidak terlalu peduli pada Aldo. Daripada dia berkeliaran gak jelas, gumam Eva dalam hati. Baiklah, kakak terima kamu kerja sama kakak, ucap Eva sambil memegang bahu adik tirinya. Woi, Eva, kau lupa sama aku. Lalu bagaimana denganku, hah? Tanya Lisna panik. Tenang sayangku, kau adalah cintaku, ucap Eva lebay. Cih, jijik aku dengarnya. Ini gimana nasibku, cinta? Tanya Lisna ikutan lebay. Kamu gak usah takut. Biar bagianku yang bagi 2 sama Aldo. Kamu tetap dapat setengah, oke? Ucap Eva. Dia gak bisa begitu, kasihan Eva. Dia masih banyak yang harus dibayar, gumam Lisna dalam hati. Enggak, biar kita bagi rata saja. Aku baru setuju, ucap Lisna tersenyum. Kamu gak keberatan? Tanya Eva. Iyo, kamu adalah cintaku. Aku adalah cintamu. Hahaha, ucap Lisna sambil tertawa. Apa ini? Jijik sekali aku mendengarnya. Apa kakakku ini pecinta sejenis? Gumam Aldo. Ih, Lisna, lebay banget sih. Kok aku jadi malu ya dengarnya? Hai, gumam Eva juga. Lagi pula Aldo kan adik kamu. Daripada dia kelayapan gak jelas, ikut pergaulan bebas yang salah lagi, mending dia ikut kamu, bantuin kakaknya, ucap Lisna. Oke, mari kita bekerja. Lisna, Aldo, ayo tunjukkan jiwa marketing kalian. Hahaha, ucap Eva semangat. Tuan, ada hal apa ya Anda datang ke tempat saya? Tanya Baron. Kenapa? Kamu tidak senang bosmu berkunjung? Tanya Lucifer. Tentu saja saya senang, Tuan. Silakan masuk, Tuan, ucap Baron sambil menyuruh Lucifer masuk. Lucifer dan Aris pun masuk ke rumah Baron, sementara Hendra menunggu di mobil. Silakan duduk, Tuan. Anda mau minum apa? Biar pembantu saya menyiapkannya, tanya Baron. Tidak usah repot-repot, Baron, ucap Lucifer sambil mengeluarkan rokoknya dan menyalakannya. Tuan, apakah Anda ada keperluan yang penting dengan saya? Ucap Baron penasaran. Baron merasa tidak tenang dan khawatir terhadap kunjungan bosnya. Kau terburu-buru sekali, ucap Lucifer sambil mengeluarkan asap rokoknya. Hahaha, Tuan, Anda orang yang sangat penting. Mana mungkin Anda datang ke sini tanpa ada alasan dan tujuan, ucap Baron. Kau pintar sekali, ucap Lucifer. Baiklah, kalau begitu kau pasti tahu kan maksud kedatanganku, tanya Lucifer. Sejenak Baron terdiam. Tentu saja aku tahu, Tuan, gumam Baron dalam hati. Apakah ini masih menyangkut dengan izin senjata nuklir, Tuan? Tanya Baron. Lucifer tidak langsung menjawabnya. Dia hanya membuang asap rokoknya di wajah Baron. Sialan, apa maksudnya ini? Kau terlalu sombong sekali, bos, gumam Baron dalam hati. Katakan, kau bekerja sama dengan siapa? Dari mana kau dapat pasokan senjata itu? Tanya Lucifer serius. Kenapa pertanyaan seperti menyulitkanku? Gumam Baron. Tuan, saya benar-benar tidak tahu tentang nuklir itu. Dan saya tidak ada bekerja dengan siapapun selain Anda, Tuan Lucifer, jawab Baron. Kau yakin? Tanya Lucifer. Kalau aku tahu, maka aku tidak menerima penjelasan lagi. Dan langsung aku musnahkan, ucap Lucifer. Tuan, ucap Baron terpotong. Aku punya banyak mata, Baron. Tapi aku masih suka bermain-main, ucapnya sambil membuang asap rokoknya lagi. Tapi kalau aku sudah bosan, kau tahu kan? Ucapnya lagi. Baron menjadi gugup. Ketakutan, wajahnya penuh berkeringat. Beberapa kali menelan ludah. Aris melihatnya, dia hanya tersenyum kecil. Kau pikir kau bisa menyembunyikan rahasiamu, Baron? Gumam Aris. Sementara Lucifer hanya menikmati rokoknya, memandang di hadapannya tatapan yang kosong dan menyakitkan. Saya mengerti, Tuan, ucap Baron. Baiklah kalau begitu, aku pergi dulu. Berhati-hatilah menjaga nyawamu dan orang tercintamu, ucap Lucifer sambil berdiri. Jangan melakukan hal-hal yang bisa merugikanmu, Baron, ucap Lucifer. Beranjak meninggalkan Baron. Di belakangnya Aris mengikutinya. Sialan dia mengancamku. Aku benar-benar harus berhati-hati, gumam Baron. Aris dan Lucifer keluar dari rumah itu, menuju mobil yang diparkir Hendra.
Tuan, gerak-gerik Baron sangat mencurigakan, ucap Aris. Jawab Lucifer. Tetap awasi, ucap Lucifer. Baik Tuan, jawab Aris. Mereka pun pergi meninggalkan rumah besar Baron. Sementara Baron melihat mereka dari atas jendela rumahnya. Aku harus berhati-hati dengan iblis ini. Kalau tidak, habislah aku, ucap Baron. Halo Tuan, sepertinya Lucifer sudah curiga padaku, ucap Baron melalui HP-nya. Tapi saya tidak memberitahukan tentang Tuan, dan saya rasa Lucifer belum tahu, ucap Baron berbicara dengan seseorang melalui telepon genggamnya. Wah, si pengkhianat ini dengan siapa ya dia teleponan? Penasaran? Oke, lanjut ke episode 16. Episode 16. Aku sudah tahu itu, Baron adalah orang yang bodoh, jawab laki-laki itu. Lucifer bukan orang yang gampang dibodohi. Dia memiliki banyak orang-orang khusus, ucapnya lagi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanyanya pada bosnya. Hahaha. Tambahkan orang-orang lagi sebagai tumbal, ucapnya. Baik Tuan, jawab anak buahnya. Wah, dagangan kita ramai banget hari ini. Semuanya habis bis. Hahaha, ucap Lisna senang. Iya kak, malah kurang lagi. Senang banget. Itu semua karena aku yang terlalu tampan ini. Hehe, ucap Aldo narsis. Kepedean kau. Jelas-jelas karena aku dan kakakmu yang oper cantik, ucap Lisna tak mau kalah. Udah, ini semua karena si cantik dan si tampan. Hahaha, ucap Eva. Bener, ucap Lisna dan Aldo kompak. Hal, kamu gak pulang? Tanya Eva. Iya kak, tapi aku malas pulang ke rumah, ucap Aldo. Kamu harus pulang, biar ada yang jaga mama sama papa, ucap Eva. Gak usah khawatir sama mereka kak, mereka aja gak peduli sama anaknya. Gak tahu apakah anaknya ini masih hidup atau tidak, ucap Aldo kesal. Jangan ngomong gitu kamu harus pulang, oke? Suruh Eva. Iya, jawab Aldo kesal. Setelah mereka sampai di depan kos Eva, mereka masih duduk santai di depan teras. Eva membagi-bagikan hasil dagangannya, buat Aldo, Lisna, dan buat dirinya sendiri. Besok kita bikin lebih banyak lagi ya, ucap Eva. Setuju, jawab Aldo dan Lisna. Lis, kamu jangan lupa hari ini beli bahan-bahan buat besok. Ini uangnya, ucap Eva. Aldo, ini bagian kamu. Kamu jangan boros-boros. Kamu pulanglah. Kalau kamu mau bantu kakak lagi, kamu bisa datang, ucap Eva. Iya kak, besok Aldo pasti datang lagi, ucapnya. Kakakku ini memang sangat baik sekali, walaupun orang tuaku tidak sayang dengannya. Tapi dia masih tetap membantu orang tuaku, bahkan menyayangiku. Aku gak akan biarkan kakakku ini dalam kesulitan lagi, walaupun aku gak punya banyak uang. Tapi aku bisa menjaganya, gumam Aldo dalam hati. Setelah Aldo mengambil gaji dari kakak tirinya itu, dia kemudian minta izin pulang. Sementara Lisna pamit pulang juga dan mau pergi belanja bahan-bahannya. Eva pergi untuk mandi dan istirahat. Sialan, aku kalah judi lagi, ucap Perdi, papa angkat Eva. Perdi selalu memiliki kebiasaan buruk, yaitu main judi dan mabuk-mabukan. Aku harus cari uang dari mana lagi ini, gumamnya. Seseorang pria menghampirinya, tentu saja dengan niat buruk. Bagaimana? Apa kau mau berhenti? Kau sudah tidak memiliki uang lagi, ucapnya. Aku mau main lagi, tapi aku tidak memiliki uang, ucapnya. Apa yang kau punya? Tanya orang itu. Maksudnya? Tanya Perdi. Apa kau punya sertifikat rumahmu, motor, atau sesuatu yang bisa dijual? Tanya laki-laki itu. Aku tidak punya sertifikat rumah karena aku tinggal di rumah sewa, dan aku juga tidak memiliki kendaraan. Aku tidak punya apa-apa yang bisa dijual, ucapnya. Sayang sekali, ucap laki-laki itu. Tapi aku punya anak gadis, dia masih perawan. Apakah masih bisa? Tanya Perdi. Apakah dia cantik? Berapa umurnya? Tanya laki-laki itu. Cantik, sangat cantik. Dan itu alami cantiknya, ucap Perdi. Umurnya sekitar 23 tahun. Ini fotonya, ucapnya sambil menunjukkan foto gadis yang ada di HP-nya. Wow, cantik sekali. Ini bukan karena efek kameranya kan? Tanya orang itu. Tentu saja tidak, jawab Perdi. Baiklah, akan aku pikirkan dulu, ucap laki-laki itu. Sampai kapan? Aku perlu uang. Aku mau main lagi, ucap Perdi. Kau sangat bersemangat sekali. Apa hubunganmu dengan gadis ini? Tanya orang itu. Oh, dia anak angkatku. Dia aku ambil dari panti asuhan. Dia pasti mau membantuku, jawab Perdi.
kau sangat jahat sekali ya, ucap laki-laki itu. Hahaha, demi uang, ucap Perry sambil tertawa. Ternyata Perry memiliki niat jahat pada Eva. Demi uang, dia berani menjual keperawanan anak angkatnya. Padahal Eva sangat menyayangi orang tua angkatnya. Maafkan papa ya, Pak. Papa terpaksa menjualmu karena papa sudah nggak ada uang lagi. Lagi pula, papa sudah membesarkanmu. Ini saatnya kamu membalas budi pada kami, gumam Perdi. Pa, ini bahan-bahannya udah aku beli, ucap Lisna. Kalian udah pulang? Ya udah, aku siapin dulu ya, ucap Eva. Aku pulang dulu ya, mau mandi, ucap Lisna. Iya, jawab Eva. Eva melakukan pekerjaan bagiannya, menyiapkan bahan-bahan, membuat irisan ayam, daun bawang, mempersiapkan bumbu-bumbunya. Eva sangat suka memasak, karena itu adalah hobinya. Hari ini, Lucifer pergi ke kantornya. Selain menjadi bos mafia, Lucifer juga memiliki perusahaan yang sukses dan terkenal. Perusahaannya adalah Adam Company. Dia jarang berada di kantornya. Dia lebih menyuruh asistennya untuk mengurusnya. Sedangkan dia lebih sering memantau dari laporan-laporan yang dikirim asistennya itu. Siap-siap. Bos besar kita akan datang. Jangan ada yang melakukan kesalahan. Segera persiapkan diri kalian, ucap leader tim analisis. Wah, benarkah? Aku harus terlihat cantik, ucap karyawan wanita yang di situ. Aku juga. Tapi tumben dia datang. Sudah 6 bulan tak pernah datang, tanya karyawan lain. Suka-sukanya lah, namanya bos. Yang penting dia nggak lupa menggaji karyawannya. Haha, ucap karyawan lain lagi. Jangan kebanyakan ngobrol, dan ingat, jangan ngomong apapun yang membuat dia tersinggung atau marah. Kalau enggak, habis kalian, ucap leadernya. Benar, ku dengar dia itu bos kejam, walaupun dia diam. Tapi tatapan matanya penuh dengan kebencian, ucap karyawan itu. William, siapkan semua laporan keuangan dan data-data karyawan 6 bulan terakhir, perintah Lucifer melalui telepon. Baik tuan, jawab William. William Tristan adalah asisten Lucifer. William adalah orang yang dipercaya Lucifer untuk menjalankan perusahaannya. Dia berumur 25 tahun. Wajah yang tampan, keramahannya membuat dia menjadi idaman bagi kaum Hawa. Walaupun begitu, William bisa bertindak tegas dan kejam. Dia adalah anak dari anak buahnya yang setia, yang meninggal karena berkorban untuk Lucifer, sehingga Lucifer berjanji untuk menjaga anak dari anak buahnya itu. Hanya William yang tahu siapa Lucifer. Hanya dia yang tahu kalau bos besar perusahaan itu adalah ketua mafia Deadly Poison. Dan Lucifer menyuruh agar William merahasiakannya. Sekitar 1 jam lagi, Lucifer dan Aris akan tiba di kantor. Sementara William mengumpulkan semua berkas-berkas yang diminta atasannya itu. Bagian cleaning service pun sibuk mengurus kebersihan. Ada aroma kepanikan di dalam seluruh gedung itu. Ada yang senang, sedih, ketakutan mendengar bos besarnya berkunjung. Hei, apakah bibirku sudah merah? Tanya karyawati pada temannya. Udah, malah kayak darah. Hahaha, ucap rekannya. Biarlah, biar ngejreng. Hehe, balasnya. Astaga, menjijikan sekali kau, ucap temannya. Dengar ya, bos kita kali ini benar-benar akan melakukan pengecekan. Baik itu kebersihan ruangan atau diri kita sendiri. Jadi jangan ada yang melakukan kesalahan atau hal-hal yang mencurigakan, ucap leadernya. Baik pak, jawab mereka serentak. Waktunya 20 menit lagi. Ternyata Lucifer memiliki perusahaan Adam Company. Apa hubungannya ya? Wah, ternyata selain menjadi bos mafia, dia adalah atasan sebuah perusahaan guys. Gimana episode kali ini? Terima kasih telah menyaksikan episode 14, 15, dan 16. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih.